Setelah Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan dinyatakan positif COVID-19, aktivitas pemerintah tetap berjalan normal, ini dengan protokol kesehatan ketat. Pegawai Dinas Catatan Sipil Ogan Ilir tetap bekerja dan beraktivitas seperti biasanya. Warga juga datang mengurus administrasi kependudukan dengan peningkatan protokol kesehatan. Dinas Dukcapil menerapkan 50% karyawan di kantor dan 50% bekerja dari rumah. Oh, ini proses pencetakan ya? Proses pencetakan. Sehubungan dengan Pak Bupati kita terpapar virus corona, kita Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ogan Ilir selaku Dinas Pelayanan Publik, pelayanan tetap berjalan, jangan sampai masyarakat tertunda atau terhambat kepentingan kependudukan. Kinerja atau pegawai kita dibagi shift sejumlah 50%. Jadi pegawai kita 50% bekerja di kantor, 50% bekerja di rumah. Namun di rumah pun kita fasilitasi. Ada beberapa orang yang membawa perangkat komputer. Sehingga walaupun mereka bekerja di rumah, tugas-tugas rutin yang harus dilaksanakan tepat waktu. Ya, lalu seperti apa pengamanan dan penerapan protokol kesehatan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Ogan Komering Ilir pasca Bupati Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang dinyatakan positif COVID-19. Kita bergabung dengan Bapak Rahman Rosidi, Ketua Harian Satgas COVID-19 Ogan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Selamat sore, Pak Rahman. Sore, Mas. Ya, hingga saat ini bagaimana Pak penerapan di kantor Dukcapil Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pak? Ogan Ilir, saya koreksi. Ogan Ilir. Kabupaten Ogan Ilir, bahwa protokol kesehatan dari awal adanya COVID-19 masuk di Indonesia, Dinas Catatan Sipil sudah melaksanakan protokol kesehatan. Oke. Dengan cara mereka menyiapkan cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak, dan bahkan mereka juga melayani pakai ada sebangsa sekat sel begitu, sehingga tidak kontak langsung dengan calon pengurus administrasi kependudukan. Jadi mereka melaksanakan itu, kita terapkan itu sudah sejak begitu ada COVID-19 kita laksanakan. Di samping itu juga kita di kantor tersebut setiap sore habis aktivitas langsung dilakukan penyemprotan disinfektan setiap sore. Baik. Lalu untuk proses tracing sendiri apakah sudah dilakukan Pak oleh Satgas COVID-19 di Ogan Ilir? Oh iya, jadi semenjak dinyatakannya positif Bapak Bupati oleh Rumah Sakit Bayangkara, saat itu juga lakukan tracing oleh tim gugus tugas COVID-19 Ogan Ilir, Dinas Kesehatan, BPD, dan para pimpinan puskesmas yang ada. Siapa-siapa yang pernah kontak dengan Bapak Bupati seminggu sebelum itu ke belakang, dimintakan dihimbau untuk segera melapor dan kita lakukan swab, dan kemarin sudah dilakukan swab, termasuk Bapak Ketua DPR sendiri sudah melakukan swab. Oke, lalu hasilnya apakah sudah bisa diketahui Pak Rahman hari ini? Belum, kita masih menunggu, mungkin kalau tidak hari ini besok. Tapi pada prinsipnya Bapak Bupati sendiri dengan kesadaran tinggi meminta kepada seluruh masyarakat yang pernah kontak dengan beliau untuk dilakukan swab. Termasuk rekan-rekan media juga yang sebelumnya itu pernah kontak dengan beliau saat ada acara launching pilkada dan sebagainya, itu juga minta di swab. Oke, selain penerapan 50% bekerja di kantor dan juga 50% bekerja di rumah, apakah juga salah satunya penyemprotan disinfektan juga dilakukan di kantor tersebut, Pak? Oh iya, jadi disinfektan sudah kita lakukan secara rutin, baik di ruang kerja Bupati, ruang secara ruang para asisten dan kepala dinas. Termasuk tadi di catatan sipil itu sudah setiap sore dilakukan, bahkan pagi dan sore. Baik, untuk kondisi kesehatan Pak Bupati sendiri, Pak, saat ini seperti apa, Pak? Ya alhamdulillah beliau itu segar bugar, seperti tidak tampak beliau sakit, tapi beliau dinyatakan tempo hari awal gejala tipes. Tapi ternyata setelah ada konsep itu ternyata positif, tetapi beliau segar, sehat. Ya, kalau di tracing Pak Bupati sebelumnya kontak dengan siapa atau sempat bepergian dari mana begitu Pak sehingga dinyatakan positif COVID-19, Pak? Beliau kan aktivitasnya sangat tinggi. Beliau melayani masyarakat ingin jumpa, para pengusaha ingin jumpa. Beliau layani semua itu dengan terbuka, tetapi dengan protokol kesehatan. Beberapa waktu terakhir ini ada banyak kegiatan aktivitas. Memang beliau baru melakukan perjalanan dari luar kota.
Nah, tetapi itu kita tidak tahu di mana persis kenanya, tetapi beliau sangat aktifnya sangat tinggi karena beliau melayani masyarakat. Ya, ini penerapan 50% di rumah dan juga 50% di kantor bagi karyawan Dukcapil di sana sampai berapa hari, Pak? Sampai kondisi memungkinkan, aman. Jadi tidak hanya pada Dukcapil saja, seluruh OPD juga kita tadinya mulai ada himbauan dari Menpan dan Menteri Dalam Negeri untuk WFH, work from home itu kita lakukan, paruh piket. Tetapi begitu ini sudah masuk apa new normal, kita kembali ke normal. Tetapi dengan adanya berkembang terakhir ini, berjangkit lagi positif ini, maka kita laksanakan untuk seluruh OPD. Untuk WFH, paruh-paruh, jadi tip-tipan. Oke. Pak Rahman, seandainya kita juga tidak menginginkan hal ini terjadi ya, misalnya dari seluruh karyawan atau pekerja yang ada di Dukcapil tersebut dilakukan tes swab dan juga rapid dan keluar hasil yang mungkin ada jumlah yang cukup banyak, begitu apa nanti ke depan yang harus dilakukan? Ya kita kan pegawai kita banyak, jadi tentu tidak akan mengurangi aktivitas karena kita kan teknologi itu bisa dipelajari dan bisa ditransfer. Dan mohon maaf di kecamatan kan ada operator KTP juga bisa kita rekrut kalau memang ini dibutuhkan, kalau memang terjangkit. Tapi insya Allah saya yakin tidak, karena di Dukcapil itu dari awal sudah ketat sekali pelaksanaan protokol kesehatannya. Baik, terima kasih Pak Rahman Rosidi selaku Ketua Harian Satgas COVID-19 Ogan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Selamat sore, Assalamualaikum.